Baiklah, mari kita mulai dengan sebuah cerita yang penuh emosi dan mengandung pesan moral yang mendalam, yaitu Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Kisah ini mengisahkan tentang pengorbanan, cinta, dan kesedihan yang sangat mendalam, serta bagaimana sebuah batu bisa menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang mengharukan. Legenda Batu Menangis. Di sebuah desa yang damai, jauh di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah putri dari seorang kepala suku yang sangat disegani di desanya. Dia terkenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang baik hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Meskipun banyak pemuda yang datang melamar, hati Dayang Sumbi hanya tertuju pada satu pria, seorang pemuda tampan dan gagah bernama Kanta. Kanta, seorang pemuda biasa yang berasal dari keluarga sederhana, jatuh cinta pada Dayang Sumbi sejak pertama kali bertemu. Kanta adalah seorang pemuda yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ia tidak pernah merasa rendah diri meskipun berasal dari keluarga biasa. Dia bertekad untuk memenangkan hati Dayang Sumbi. Meski demikian, Kanta sadar bahwa ia harus mendapat restu dari kepala suku agar dapat menikahi Dayang Sumbi. Setelah beberapa lama, Kanta memberanikan diri untuk melamar Dayang Sumbi. Melihat ketulusan cinta Kanta, Dayang Sumbi merasa sangat tersentuh. Namun ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa. Sebelum memberikan jawaban, Dayang Sumbi meminta waktu untuk berpikir. Namun, tak lama setelah itu, Dayang Sumbi mendapat kabar bahwa ayahnya, kepala suku, akan mengadakan sebuah pesta besar di desa mereka. Pesta itu adalah acara yang sangat penting, dan semua pemuda dan gadis di desa diundang untuk hadir, termasuk Kanta. Ketika pesta dimulai, semua orang menyambutnya dengan sukacita. Namun, di tengah kegembiraan itu, Dayang Sumbi merasa cemas. Hatinya bingung, dan ia mulai merasa tertekan dengan banyaknya lamaran yang datang kepadanya. Ketika pesta berlangsung, Dayang Sumbi akhirnya mengumumkan sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memutuskan untuk menikah dengan Kanta, pemuda yang sangat mencintainya. Keputusan ini tentu saja membuat Kanta sangat bahagia, tetapi tidak semua orang senang dengan keputusan itu. Salah seorang pemuda lain yang juga telah lama mencintai Dayang Sumbi merasa sangat kecewa. Pemuda ini adalah Tunggu, seorang pemuda yang kaya dan sangat tampan, namun sangat arogan dan sombong. Tunggul yang sangat cemburu terhadap Kanta merencanakan sesuatu yang sangat licik. Ia ingin menghancurkan hubungan antara Kanta dan Dayang Sumbi. Tanpa sepengetahuan Dayang Sumbi, Tunggul menyebarkan gosip buruk tentang Kanta, mengatakan bahwa Kanta adalah seorang penipu dan tidak pantas untuk menikah dengan Dayang Sumbi. Gosip ini berhasil menimbulkan keraguan di hati Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mendengar gosip tersebut merasa sangat kecewa dan bingung. Dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Kanta, namun Kanta tidak pernah datang ke rumahnya untuk menjelaskan keadaan. Sementara itu, Tunggul semakin memperburuk keadaan dengan terus-menerus membicarakan keburukan Kanta di hadapan Dayang Sumbi. Setelah beberapa waktu, hati Dayang Sumbi semakin dipenuhi oleh keraguan. Suatu malam, dalam keadaan hati yang sangat kacau, Dayang Sumbi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kanta. Tanpa memberitahu alasan yang jelas, ia mengirimkan surat kepada Kanta bahwa ia tidak bisa menikah dengan pemuda itu. Kanta yang sangat mencintainya merasa sangat terpukul. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Dayang Sumbi telah membuat keputusan yang sangat tegas. Kanta yang sangat terluka memutuskan untuk meninggalkan desa dan pergi jauh ke hutan. Ia berjalan tanpa tujuan, memendam rasa sakit yang sangat dalam di hatinya. Hari demi hari, Kanta terus berjalan hingga ia sampai ke sebuah tempat yang sangat sepi dan penuh kesedihan. Di tempat itu, Kanta duduk termenung, mengenang kenangan indah bersama Dayang Sumbi, dan menangis dengan sangat keras. Tangisannya menggema di seluruh hutan, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihannya. Ketika berita tentang kesedihan Kanta sampai di telinga Dayang Sumbi, hatinya semakin hancur. Dia merasa sangat menyesal atas keputusan yang telah diambilnya. Keputusan itu telah menghancurkan hati Kanta dan membuat mereka terpisah selamanya. Dayang Sumbi yang sangat mencintai Kanta berlari ke tempat yang sama di mana Kanta berada. Ia berusaha mencari Kanta untuk meminta maaf, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat ia sampai di tempat yang sepi itu, Dayang Sumbi melihat Kanta sedang terbaring lemas, tubuhnya pucat karena kelelahan dan kesedihan yang mendalam.
Dayang Sumbi berlari mendekat, tetapi saat ia memegang tangan Kanta, pemuda itu sudah tidak bergerak lagi. Kanta telah meninggal dengan membawa kesedihan yang mendalam di hati Dayang Sumbi. Dayang Sumbi merasa sangat terpukul. Ia menangis dengan sangat keras. Tangisannya tidak terbendung lagi. Hari demi hari ia meratap atas kesalahannya. Namun, di tengah-tengah ratapannya, keajaiban pun terjadi. Tanpa disangka, tangisan Dayang Sumbi ternyata mengubah sesuatu yang luar biasa. Tangisan Dayang Sumbi yang tak henti-hentinya itu akhirnya mengubahnya menjadi sebuah batu besar yang kini dikenal dengan nama Batu Menangis. Batu itu terbentuk dari air mata kesedihan Dayang Sumbi yang mengalir tanpa henti dan tetap ada sampai hari ini sebagai simbol dari penyesalan yang mendalam. Sejak saat itu, Batu Menangis menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mengenang kisah tragis tentang cinta dan penyesalan ini. Batu itu selalu ada di sana, mengingatkan setiap orang untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan dan untuk selalu menjaga hati, terutama terhadap orang-orang yang kita cintai. Demikianlah kisah tentang Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan, pengorbanan, dan bagaimana penyesalan bisa datang terlambat. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar tentang legenda atau cerita lainnya yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya!